dari kasus yang kita dapatkan ini kasusnya adalah yang clade 2 ya, terutama clade 2B. Bagaimana dengan update di Filipina di pertanggal 26 Agustus 2024 terkonfirmasi 12 kasus Mpox dengan 2 kasus baru. Kedua-duanya adalah laki-laki dengan usia pertengahan yaitu di usia 30 tahun dan terdeteksi sebagai clade 2B ya. Jadi gejalanya lebih ringan. Jadi harus hati-hati karena pelaporan dari tadi terkonfirmasi Mpox clade 1B, kita harus waspada juga ya. Ini adalah update kasus Mpox di Indonesia per tanggal 24 Agustus 2024 dari sumbernya dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ya. Dari 88 kasus yang terkonfirmasi, 88 kasusnya sembuh dan semuanya ini dilaporkan di provinsi yang terbanyak melaporkannya adalah Provinsi DKI Jakarta. Dari Provinsi DKI Jakarta 59 pasien terkonfirmasi virus Mpox ini. Kemudian dari Jawa Barat ada 13 kasus confirm. Kemudian dari Banten ada 9 kasus confirm. Dan Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta masing-masing 3 kasus terkonfirmasi dan Kepulauan Riau ada 1 kasus terkonfirmasi. Untuk daerah-daerah lain atau kepulauan-kepulauan lain belum pernah melaporkan dan ini harus menjadi perhatian kita bersama apakah kasusnya underreported atau memang tidak ada kasus ya. Ini adalah sedikit saya ilustrasikan terkait dengan gambaran kasus Mpox di Indonesia. Tadi disampaikan bahwa kasus di Jakarta itu ada 59 kasus yang terkonfirmasi. Jadi saya di sini akan mengilustrasikan kasus yang terbanyak, yaitu kasus yang ada di provinsi kita, DKI Jakarta. Ternyata dari kasus-kasus yang terkonfirmasi Mpox, ini 100% adalah berjenis kelamin laki-laki dengan orientasi seksual yang LSL ya. Dan HIV-nya ada 24,1% dengan yang non HIV 24,1% dan yang HIV adalah 75,9%. Ini harus menjadi perhatian kita semua karena kasus-kasus HIV ini adalah kasus-kasus imunokompromis sehingga kita harus hati-hati apabila ada terjadi kasus Mpox yang terkonfirmasi pada populasi ini, kita harus menjadi lebih memperhatikan karena mudah jatuh ke dalam komplikasi. Ini adalah sebaran usia, jadi sebagian besar usianya adalah 25 hingga 39 tahun. Kalau kita lihat yang usia 25 hingga 29 ada 35,6%, ini yang kuning. Dan kemudian sebaran usia yang 30 hingga 39 tahun ada 49,2%. Sehingga sebagian besar di usia reproduktif, yaitu usia 25 hingga 39 tahun. Biar begitu, ada pelaporan bahwa usia remaja 18 hingga 24 tahun ya, remaja hingga dewasa muda ini juga dilaporkan sebesar 11,9%. Ya, ini juga harus menjadi perhatian kita ya. Dan usia tua 40 hingga 49 tahun terlaporkan 3,4%. Bagaimana dengan orientasi seksualnya? Tadi disampaikan bahwa orientasi seksual yang terbanyak adalah populasi yang LSL, ya 76,3%. Jadi populasi khusus yaitu populasi yang melakukan kontak seksual beresiko sesama jenis, ya. Ada 6,8% yang menyampaikan bahwa hubungan seksualnya adalah atau orientasi seksualnya adalah heteroseksual dan yang biseksual ada 15,3%. Jadi yang kuning dan hijau ini merupakan perhatian kita bersama karena orientasi seksual populasi ini yang dilaporkan paling tinggi. Bagaimana dengan gejala klinisnya? Ya, dari gejala klinis yang paling dominan itu adalah demam. 81,4% dari semua kasus yang terkonfirmasi Mpox di Jakarta itu mengeluhkan demam. Jadi gejala subjektif yang paling tinggi yaitu demam. Ya, kemudian diikuti oleh ruam kulit. Jadi hampir sebagian besar manifestasi klinisnya adalah ada ruam di kulitnya, ya 66,1%.
Kemudian dari gejala yang lain yaitu pembesaran kelenjar getah bening. Jadi ada 59,3% pasien pada saat dilakukan pemeriksaan oleh dokter ternyata ada pembesaran kelenjar getah bening, ya. Atau kalau kita sebut sekelan, sekelannya bisa di apa ditemukan di mana saja sesuai dengan lokasi lesi ruamnya. Misalnya lesi ruamnya ada di daerah kepala, itu biasanya pembesaran kelenjar getah bening atau sekelannya itu ada di sekitar leher dan belakang telinga. Begitu juga kalau misalnya ada di area genital dan perianus, itu pembesaran kelenjar getah bening yang kita indikasikan untuk kita cermati adalah di daerah pangkal paha, ya. Kemudian setelah itu yang paling banyak juga dikeluhkan adalah nyeri pada kelainan kulitnya. Jadi 54,2% pasien mengeluh nyeri pada lesi kulit. Jadi bukan gatal, bukan rasa stinging atau rasa tertusuk, tetapi pada saat penekanan dikeluhkan rasa nyeri, ya. Kemudian yang berikutnya adalah nyeri tenggorok. Dilaporkan juga 42,4% atau 25 dari 59 kasus yang datang dan dilaporkan ini mengeluhkan terkait dengan nyeri tenggorok. Kemudian ada nyeri di otot atau mialgia, ya, nyeri otot ini 39%. Kemudian ada rasa menggigil dan kemudian yang paling ringan adalah rasa gatal, ya. Rasa gatal ini sangat sedikit sekali dilaporkan oleh pasien-pasien kita, ya. Kemudian di mana lokasi kelainan kulit yang paling dominan, ya. 64,4% itu ada di wajah. Jadi kalau pasien kita ada lesi di wajah yang khas spesifik, ini harus hati-hati. Jangan-jangan ini adalah suatu lesi mpox, ya. Umumnya pasien-pasien yang datang kepada kita atau yang dilaporkan itu adalah lesi-lesi yang tersebar, ya, ada tersebar tidak rata begitu, ya. Jadi ada beberapa di wajah, kemudian ada di tungkai bawah dengan distribusi yang jauh-jauh, berjauh-jauhan. Jadi tidak seperti cacar air, ya. Kemudian lokasi yang terbanyak kedua adalah tungkai bawah. Kemudian lokasi berikutnya adalah telapak tangan. Kemudian area kelamin atau genital termasuk perianus, ya, ada 20,3% yang dilaporkan di perianus. Kemudian di dada, di badan, dan seterusnya. Telapak tangan, telapak kaki, sekitar mulut, dan yang lainnya 32,2%, ya. Jadi yang harus diperhatikan adalah di wajahnya terlebih dahulu, di sekitar mulut, ya. Kemudian juga di tungkai bawah, di telapak tangan, kemudian di area genital. Ini adalah area-area yang perlu kita identifikasi dan dilakukan pemeriksaan secara awal pada saat pasien terduga ini adalah suatu lesi mpox, ya. Ini adalah gambaran lesi kulit mpox di Indonesia. Dari 59 kasus yang ditangani, ternyata dilaporkan paling banyak atau 52,5% ini manifestasinya adalah lenting. Jadi seperti kelainan untuk cacar air, ya. Cacar air manifestasinya adalah melenting atau kita sebutnya vesikel lenting, ya. Kemudian lenting ini akan segera menjadi bernanah di atasnya atau di ujungnya. Kita sebutnya pustul. Ini banyak sekali ditemukan pada kasus-kasus yang dilaporkan di Provinsi DKI Jakarta, yaitu sebesar 49,2%. Ya. Kemudian juga kita temui lesi nekrotik, ya, sebanyak 30,5%. Jadi seperti keropeng di tengahnya, kemudian ada penonjolan di sebelah pinggirnya dan warnanya kemerahan. Jadi bagian luarnya merah, kemudian ada bagian yang menonjol dan di tengahnya adalah keropeng atau kita sebut krusta. Ya, ini adalah suatu tanda khas untuk area-area atau lesi kulit yang ditemukan pada populasi kita. Bisa juga berupa bintil, ya. Bintil itu atau kita sebutnya papul ini 30,5%. Ya. Ini adalah patogenesis. Patogenesis itu bagaimana virus ini bisa ditularkan. Disebutnya dulu katanya zoonosis, Dok. Kenapa sekarang ini bisa masuk ke populasi
manusia gitu ya. Jadi reservoir yang diidentifikasi di masa lalu itu adalah binatang-binatang pengerat ya, misalnya tupai, kemudian tikus ya, kemudian monyet ya. Ini sebagai inang perantara atau insidental. Jadi tupai atau tikus itu biasanya masuk ke pedesaan kan ya, bukan di hutan ya, bukan di hutan. Tapi kalau monyet biasanya sih di hutan ya. Kera dan monyet Afrika ini juga bisa menjadi suatu eh, apa mekanisme penularan yang cukup banyak ya pada saat ini. Kemudian dari reservoir ini akan secara zoonotik, dia penularan zoonotik, dia akan masuk ke menjadi wabah sporadis di pedesaan dan kemudian ini terbatas ya tentunya ya. Tetapi di pedesaan ini akan terjadi penularan juga dari manusia ke manusia ya, dari manusia ke manusia, kemudian dia akan masuk ke kota global ya, menjadi wabah ya. Dan juga ada perdagangan peliharaan eksotik, ya, ada perdagangan penularannya bisa melalui jalur ini juga, sehingga masuklah si eh, apa namanya binatang-binatang ini ke kota, ya. Jadi ini bisa menyebabkan mudahnya atau meningkatnya penularan dari manusia ke manusia melalui hewan tersebut, ya. Dan dilaporkan untuk populasi anak dan dewasa muda pertama kali di Amerika Serikat di tahun 2003. Hmm. Kemudian ini adalah manifestasi klinisnya. Tadi disampaikan bahwa manifestasi kelainan kulitnya adalah bisa lenting, kemudian bintil, ya, bisa keropeng dan lain sebagainya. Ya. Jadi mekanismenya adalah virus ini eh, menginfeksi binatang dan kemudian karena suatu gigitan atau scratching gitu ya, suatu garukan dari eh, binatang yang terinfeksi ini masuk ke kulit manusia ya, atau dari eh, cairan tubuh manusia atau sekresi dari respiratori ya, ada droplet dan lain sebagainya dengan kontak yang begitu intens dan kontak yang begitu erat dengan waktu yang lama, ini bisa memindahkan virus dari orang ke orang yang lain. Atau juga baju-baju atau barang-barang lain yang terkontaminasi ya, ini bisa juga menginfeksi seseorang ya. Kemudian ada gejala demam. Jadi dari mulai eh, virus ini masuk sampai menimbulkan gejala itu berkisar antara 6 hingga 13 hari, tetapi rata-ratanya adalah 7 hari. Jadi virus itu masuk sampai menimbulkan gejala demam atau sakit kepala itu biasanya dimulai di hari ketujuh. Kemudian dengan segera akan diikuti oleh rash atau diikuti oleh manifestasi kelainan kulit. Ya. Pada manusia, gejala mpox-nya ini mirip dengan gejala cacar air atau yang kita sebut varicella. Perbedaan utama adalah ditemukannya pembesaran kelenjar getah bening tadi, ya. Kelainan ini bisa menimbulkan suatu infeksi yang cukup luas, meskipun tadi kalau kita terinfeksinya clade yang 2, itu manifestasinya sangat ringan. Tetapi kalau misalnya kita kena yang clade 1B, itu bisa menimbulkan suatu komplikasi yang cukup berat ya. Misalnya bisa terkena infeksi pada paru-paru, kemudian infeksi di otak, infeksi di mata, atau bahkan di kulit sendiri menimbulkan infeksi yang berat di area kulit dan sekitarnya atau kita sebut dengan secondary bacterial infection. Ya. Ini adalah manifestasi lesi mpox ya. Jadi lihat yang sebelah kiri bentuknya seperti lenting, kemudian dengan cepat dia akan bernanah, dengan cepat dia akan berkembang menjadi suatu keropeng di tengahnya, kemudian di pinggirnya agak meninggi dan di tepinya itu warnanya kemerahan ya. Ini yang gambar C, ini keropengnya bertambah besar, kemudian dia keropengnya akan lepas dalam waktu 21 hari. Ya, ini adalah gambar D adalah gambar di mana lesinya sudah mulai penyembuhan. Ya. Kriteria sembuh dinyatakan apabila keropengnya sudah terlepas dan sudah ada jaringan kulit yang baru. Jadi keropengnya ini udah nggak ada ya.
Itu adalah kriteria sembuh. Dan itu kalau misalnya kita tunggu itu bisa eh, apa namanya bisa sembuh dalam 21 hari. Atau kalau misalnya kondisi kita adalah apa daya tahan tubuh kita tidak terlalu baik, tentunya penyembuhannya akan memakan waktu yang lebih lama. Berbeda dengan cacar air. Kalau cacar air biasanya lentingnya bisa ditemui di seluruh tubuh, ya, di seluruh tubuh dan juga diikuti oleh demam atau meriang. Tapi demam atau meriangnya lebih ringan. Dan biasanya cacar air ini ditemui pada populasi anak-anak, ya. Kalau campak ini apa gejalanya umumnya seperti ini, seperti gambar yang sebelah kanan, ya. Bintilnya lebih rata, kemudian lebih merah dan tidak ada gambaran lenting-lenting seperti gambar mpox, ya. Dengan mengidentifikasi gambaran kelainan kulitnya, mudah-mudahan kita semua bisa mengidentifikasi lebih cepat, ya, sehingga pada saat kita merasa bahwa ada suatu kelainan kulit yang mirip-mirip dengan mpox, kita bisa langsung mengakses fasilitas kesehatan untuk kita lakukan pemeriksaan. Kemudian pertanyaan yang paling banyak adalah apakah mpox ini termasuk infeksi menular seksual? Karena tadi disampaikan bahwa banyak sekali kasus-kasus yang dilaporkan dari kelompok populasi khusus, ya. Mostly atau kebanyakan ini adalah karena sexual networking. Dan kemudian terjadi karena penularan yang diakibatkan oleh perilaku seksual yang tidak aman. Tidak aman artinya berganti-ganti pasangan dan kemudian juga tidak menggunakan pengaman atau condomless sex with multiple male partner. Jadi karena ini ditularkannya banyaknya adalah dari laki-laki yang melakukan kontak seksual dengan laki-laki atau yang sesama jenis, ini diseminasinya atau penularannya umumnya karena hal ini, ya, karena suatu seksual kontak yang beresiko dan abai terkait dengan infeksi ini, ya. Kemudian dilaporkan bahwa usia terbanyak adalah 31 hingga 40 tahun, ya. Dan ini mengenai populasi yang tadi disampaikan, yaitu populasi yang melakukan kontak seksual sesama jenis. Lagi-lagi kita memerlukan perhatian khusus pada populasi ini, kita harus lebih aware, harus lebih mengedukasi sehingga nanti kita tidak akan tertular kasus infeksi virus ini, ya. Ini adalah gambaran wabah yang sebelumnya, manifestasi kulitnya lebih banyak, lebih menyebar ke seluruh tubuh, sulit dibedakan dengan gambaran klinis dari cacar air, ya. Wabah sebelumnya untuk area kelamin, genital, dan perianus itu tidak dilaporkan. Berbeda dengan wabah 2022 hingga saat ini. Bentuknya atau kelainannya lebih tersebar-sebar atau kita sebutnya regional. Jadi ada di regio kepala, regio wajah, kemudian regio badan, kemudian regio lengan, kemudian regio yang lain yaitu regio apa namanya tungkai bawah misalnya atau telapak tangan, telapak kaki, ya. Jadi regional dengan kelainan ruam kulitnya lebih sedikit. Sebagian besar umumnya kurang dari 20 desi, ya. Gambarannya bisa polimorfik, ya, karena tadi berkembang cepat dari mulai mulai lenting, kemudian dia akan ada nanahnya di ujungnya, kemudian dia akan berkeropeng dan seterusnya. Jadi gambaran yang kita temui bisa polimorfi. Dalam satu sesi lakukan pemeriksaan kita bisa melihat seluruh gambaran tersebut. Nah, predileksi atau kelainannya bisa ditemukan di kelamin, kemudian di ekstremitas, kemudian di perianus, batang tubuh, dan juga di wajah. Ya, ini harus hati-hati. Di area-area ini umumnya yang sering dilaporkan. Ya. Kemudian ini diulang-ulang lagi bahwa 84,3% terjadi pada kelompok laki-laki yang melakukan kontak seksual dengan laki-laki, sehingga kita perlu perhatian khusus, dan 6,5% teridentifikasi sebagai biseksual, ya. Jadi ini juga harus mendapat perhatian khusus. Ini adalah perjalanan lesi kulit, ada ruam merah, kemudian ada bintil. Bintil akan cepat berubah menjadi lentik.
kemudian akan disebutnya pseudopustul, ini yang keropeng tadi ya, ini keropeng yang sudah dalam fase penyembuhan. Perjalanannya biasanya ada hari-harinya, kita bisa mencatat hari-harinya, biasanya berkembang dari ruam merah menjadi bintil itu dalam 1-2 hari, kemudian 1-2 hari akan menjadi lenting dan seterusnya ya. Umumnya gejala awalnya nyeri atau gatal ringan, dan kemudian pada fase penyembuhan seperti biasa penyembuhan luka pada umumnya yaitu dialami ya gatal ya. Kemudian ini gambaran di area mukosa atau area bibir dan mulut ya dan sekitarnya ya. Kemudian di farinks atau di area rongga mulut ini bisa juga terjadi pembesaran kelenjar tonsil dengan bintil atau lenting yang ada nanahnya ya. Kemudian ini manifestasi di kulit ya, ada bintil, ada lenting atau ada nanah ya. Jadi bisa terjadi di area mulut dan mukosa selaput lendir. Ya. Ini kelainan kulit yang lain ya, bentuknya bisa seperti ruam ya, terus kemudian ada bintil bernanah, bisa juga ada hanya 1-2 yang berupa lenting ya di telapak tangan ya. Bagaimana melakukan tata laksana? Jadi, seorang pasien yang dirujuk ke fasilitas kesehatan tentunya nanti akan dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh oleh seorang dokter. Dokter akan melakukan pemeriksaan secara rinci dan detail, terutama terkait perjalanan penyakit. Jadi, akan dilakukan anamnesis, akan dilakukan tanya jawab yang detail. Ya, kita harus mengisi form epidemiologi. Ini juga harus disadari oleh para pasien karena kalau misalnya para pasien ini tidak mau dilakukan anamnesis, ya itu agak sulit juga ya karena dokter sangat butuh apa informasi ini ya. Ini adalah riwayat paparannya. Dalam 21 hari sebelum sakit, apakah memiliki riwayat perjalanan dari negara atau wilayah terjangkit yang sedang terjadi KLB atau melaporkan kasus mpox endemis ya. Misalnya di Asia Tenggara, apakah Anda melakukan perjalanan dari Filipina, dari Thailand atau dari Singapura gitu ya. Itu negaranya harus apa namanya harus diidentifikasi secara rinci. Jadi jangan ragu-ragu untuk menjawab semua pertanyaan dokter dalam rangka mengisi form epidemiologi ini ya. Sampai dari kota mana, maskapainya apa, nomor kursinya berapa, nomor paspor, tanggal perjalanan, tanggal tiba di tujuan itu semuanya harus teridentifikasi dengan baik dan harus tercatat ya karena ini diperlukan untuk data epidemiologi. Dan dalam 21 hari sebelum sakit, apakah memiliki kontak dengan kasus yang probable atau terkonfirmasi? Umumnya pasien tidak tahu ya, jadi dicentang saja tidak tahu atau bagaimana ya. Tapi sebagai seorang pasien kita wajib menjawab dengan benar ya, supaya memudahkan seorang dokter dalam melakukan identifikasi penyakit ini ya dan mencegah tentunya ya. Ini perjalanan penyakitnya penyakitnya tentunya harus di ini juga ya, harus di apa identifikasi juga. Tadi. Ya, ini ya waktu paparan timbulnya gejala, pemeriksaan pendukung atau rujukan ini digambarkan dalam garis waktu. Jadi nanti dokter akan menanyakan kapan mulai ruam kulit, kapan mulai demam, kapan mulai ada rasa tidak enak di otot-otot, kapan mulai merasa nyeri di lesinya dan seterusnya. Jadi ini harus dijawab secara detail ya. Nah, ini juga ya terkait dengan apa namanya data-data ya, data-data hubungan dengan kasusnya apakah ini pasangan, anggota serumah, kerabat, teman ya, jenis kontaknya bagaimana, jenis kontak yang erat, kontak fisik kulit dengan kulit, tanpa kontak mukosa atau berhubungan seksual, atau kontaknya dari mulut ke kulit, misalnya berciuman atau seks oral ya.
kontaknya secara berhubungan seksual atau kontak dengan benda-benda yang terkontaminasi. Atau ini adalah seorang tenaga kesehatan yang kontak dengan kasus tanpa APD yang sesuai. Jadi harus teridentifikasi apakah ini kontak resiko tinggi atau kontak karena petugas yang tidak menggunakan APD secara benar, ya. Kemudian detail paparannya juga diisi, ya, atau ditanyakan apakah ada event besar tanpa kontak seksual, ya, ada kunjungan ke klub malam, pesta private, sauna, karena ini perlu teridentifikasi sampai ke pasangan seksual yang memang dekat, ya, dan memang harus dilakukan tracing pada pasangan seksualnya, ya. Nama dan alamat lokasi paparan kalau misalnya memang ada, ini harus teridentifikasi dengan baik juga, ya. Ini riwayat aktivitas seksual juga akan ditanyakan. Dan kemudian jika kasus merupakan tenaga kesehatan yang terpapar di fasilitas layanan kesehatan, ini juga akan diidentifikasi terkait dengan apakah kontak langsung, apakah selama kontak dengan kasus ini menggunakan APD yang sesuai, APD yang digunakan apa saja, apakah terjadi kerusakan APD, apakah menerapkan 5 momen cuci tangan, dan lain sebagainya, ya. Ini untuk nakes, ya. Jadi akan ditanyakan secara detail. Kemudian juga terkait dengan kemungkinan mode transmisi, kontak langsung, penularannya di layanan kesehatan, penularan di lab, atau penularan dari ibu ke anak, penularan karena benda yang terkontaminasi, dan lain sebagainya. Ini harus diidentifikasi juga, ya. Dan kemudian pertanyaan terkait apakah ada orang lain yang mengalami sakit yang sama di rumah, adakah tetangga yang sakit, tempat kerja atau keluarga yang lain, ini harus dilengkapi jawabannya, ya. Kemudian kalau misalnya memang ada, kita identifikasi namanya, umurnya, jenis kelamin, hubungan dengan kasus, alamat rumah, supaya kita bisa melakukan tracing dan melakukan penelusuran kepada kontak yang tersangka. Karena kontak yang tersangka itu harus juga dilakukan pemeriksaan, baik itu pemeriksaan kulit atau pemeriksaan swab, agar bisa ditata laksana secara dini dan kemudian bisa dilakukan identifikasi supaya dia tidak menularkan kepada yang lainnya, ya. Pada umumnya tata laksana mpox, karena sebagian besar dari kasus-kasus kita adalah kasus-kasus yang ringan, tata laksananya hanya suportif dan simptomatik, ya. Jadi dokter akan memberikan obat anti demam, anti nyeri, anti histamin atau anti gatal, ya, supaya mengurangi gejala yang tidak nyaman, supaya pasiennya juga bisa tetap merasakan enak badannya, gitu ya, supaya tidak terlalu mengganggu kelainannya ini, ya. Jadi suportif dan simptomatik saja. Kemudian bagaimana tata cara atau tata laksana pasien mpox ini? Apakah harus selalu dirawat? Nah, kalau mengenai terkait dengan isolasi terpusat atau isolasi mandiri, akan dilakukan penilaian syarat rumah sebelum pasien diputuskan untuk isolasi mandiri. Jadi pada prinsipnya untuk kasus ringan itu bisa isolasi mandiri di rumah, tetapi penilaian syarat rumah sebelum pasien diputuskan untuk isolasi mandiri itu juga harus menjadi perhatian, ya. Kalau tidak dimungkinkan isolasi mandiri, akan lebih baik kalau dilakukan isolasi yang terpusat, ya. Isolasi mandiri pun ini harus dipastikan juga bahwa pasien bisa melakukan komunikasi dengan pihak luar, baik itu pihak keluarga misalnya melalui WhatsApp atau melalui telepon, gitu ya, bisa mengidentifikasi apakah memerlukan pengobatan lebih lanjut ataukah kelainannya menjadi berat, karena kita akan melakukan observasi setiap hari, ya. Pasien diminta untuk melaporkan kondisinya, apakah demamnya bisa tertangani, demamnya tidak berat, ya. Kalau misalnya demamnya berat, kemudian manifestasi kelainan kulitnya bertambah luas, dia sulit makan, tentunya isolasi mandiri bisa diganti menjadi isolasi terpusat supaya pasiennya menjadi lebih tertangani dengan sempurna, ya. Kemudian penggunaan antivirus. Penggunaan antivirus tentunya tidak bisa diberikan untuk semua kasus, ya. Tadi kalau kasusnya ringan ya tidak perlu antivirus dengan obat-obat yang simptomatik saja, ya. Tapi kalau pasiennya
klinisnya berat, misalnya ada infeksi generalisata atau infeksi keseluruhan di badan, kemudian ada manifestasi kelainan yang melibatkan pusat otak, ya, kemudian kelainan kulitnya luas, ya, atau timbul perdarahan atau suatu kondisi yang berat membutuhkan rawat inap, tentunya dibutuhkan antivirus. Dokter akan melakukan penilaian apakah antivirus diperlukan untuk pasien ini. Kemudian yang kedua adalah pasien yang berisiko tinggi dengan klinis yang berat. Misalnya kelainannya berat di area mukosa mulut, kemudian di area kelamin, di area kulit perianus, ya, menimbulkan infeksi yang berat, itu juga diperlukan antivirus, ya, atau anak dan remaja dengan faktor risiko mpox yang berat, ya. Kemudian pasien dengan kelainan kulit yang berat, ya, misalnya dermatitis atopik, kondisi kulit lain yang mengelupas, misalnya infeksi herpes, dokter akan melakukan penilaian lebih lanjut apakah antivirus ini diperlukan. Ibu hamil atau menyusui, ya, ini juga akan dilakukan penilaian lebih lanjut. Atau pasien dengan satu atau lebih komplikasi, ya. Bagaimana dengan perawatan kulitnya? Tenaga kesehatan atau keluarga yang merawat atau caregiver tetap harus menggunakan APD dalam melakukan perawatan pasien mpox, ya. Dan kemudian pasien dilarang memencet, menggaruk kelainan kulitnya karena bisa meningkatkan risiko penyebaran ke area yang lain. Jadi nggak boleh pencet-pencet kelainan kulit, ya. Dia akan lepas sendiri keropengnya. Jadi nggak usah dikorek-korek dan kemudian tidak perlu dilepaskan sendiri. Menghindari berbagi alat mandi, handuk, ya, kemudian pakaian dan lain-lain yang harusnya dipakai secara mandiri, secara sendiri-sendiri, gitu, ya. Kemudian pasien tetap harus mandi dan menjaga kebersihan kulit, ya. Kemudian tata laksana lain adalah 317 dokter, 16. mohon maaf Bu, ada yang bocor. Ya. Tata laksana lain apabila diperlukan pemberian antibiotik, dokter akan melakukan penilaian lebih lanjut pada kelainan kulitnya. Kalau misalnya kelainan kulitnya itu memerlukan antibiotik, tentunya nanti dokter akan memberikan antibiotik. Sehingga kalau misalnya dilakukan isolasi mandiri pasiennya, pasien harus bisa mempunyai akses ke fasilitas kesehatan untuk melaporkan kondisi kulitnya. Kalau misalnya kondisi kulitnya memburuk, ya, kelainannya menjadi luas atau nyerinya bertambah, itu bisa dilakukan penilaian dan dilakukan penilaian ulang dan kemudian ada penambahan obat-obatan, ya. Untuk keropengnya atau krustanya tadi bisa diberikan kompres, ya, minimal sehari sekali. Dan penggunaan pelembab bisa diberikan jika kulitnya dirasakan kering, ya. Yang terakhir adalah terkait pencegahan. Tentunya kita perlu melakukan edukasi perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, lakukan cuci tangan yang baik dan benar, terutama setelah kontak dengan hewan atau manusia yang kita identifikasi ini mengalami infeksi. Kemudian menggunakan alat pelindung diri saat merawat pasien yang terinfeksi. Ini adalah PHBS, ya. Kemudian hindari kontak dengan hewan yang dapat menjadi reservoir virus, ya, termasuk hewan yang sakit atau ditemukan mati di daerah di mana mpox terjadi. Bahan apapun seperti tempat tidur yang pernah bersentuhan dengan hewan yang sakit ini juga harus dihindari, ya. Jadi jangan sampai nanti kita terkena dari hewan-hewan yang tadi memang terinfeksi virus ini, ya. Kemudian melakukan isolasi pada pasien yang sakit, baik secara mandiri maupun terpusat untuk mengurangi penyebaran, dan praktek seks yang aman, ya, tidak berganti-ganti pasangan seks dan menggunakan pengaman tentunya, ya. Kemudian yang berikutnya adalah vaksinasi untuk kelompok rentan termasuk ODIF dan LSL, sehingga kita juga menyediakan vaksinasi. Jadi Kementerian Kesehatan menyediakan vaksinasi sebanyak 4.450 dosis vaksin yang ditargetkan untuk lebih dari 2.000 target sasaran, masing-masing 2 dosis. Kelompok yang akan disasar adalah kelompok LSL dengan kriteria tertentu, ya. Kemudian untuk ODIF, orang dengan HIV ini juga akan ditangani dengan melakukan vaksinasi pada populasi yang memang belum terjangkit, ya.
Untuk DKI Jakarta sendiri ini adalah tercatat capaian vaksinasi tahun 2023 Direktorat Pengelolaan Imunisasi ya dari Dinas Kesehatan Daerah Khusus Ibu Kota ada 495 vaksin yang sudah diberikan kepada populasi berisiko tinggi dari kota administrasi Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Dosis pertama alhamdulillah tercapai seluruhnya 100% ya dari sasaran yang memang atau target yang memang direncanakan. Tetapi lihat dosis kedua ini hanya 430. Ada sekitar 65 orang yang tidak tersasar untuk dosis kedua. Padahal kita tahu efektivitas akan mulai berlaku atau berjalan setelah penyuntikan dosis yang kedua. Ya, di sini hanya 86,9%. Dan sampai saat ini memang data dari pengguna vaksin ini memang tidak diindikasikan untuk mendapatkan dosis yang selanjutnya ya. Jadi tidak diperlukan lagi dosis-dosis booster atau dosis pengulangan. Jadi cukup dengan 2 dosis di tahap pertama ini. Ya. Ini adalah 4 pilar pencegahan, tentunya deteksi dini, perluas jangkauan testing, kemudian vaksinasi dan public and society outreach ya. Temuan kasus di pintu masuk dan pelacakan kontak ini juga harus diperhatikan, mengawasi pelaku perjalanan khususnya dari negara terjangkit. Ini merupakan tugas pemerintah ya, melakukan pengamatan suhu dan tanda gejala mengarah Mpox seperti ruam kulit dan lesi. Dan kemudian dalam situasi perjalanan jarak jauh, dia akan melakukan identifikasi, tanda, dan notifikasi ke pengelola alat angkut dan komunikasi risiko sebelum turun. Kemudian ada notifikasi juga ke event organizer apabila mengikuti mass gathering, ya. Dan kemudian apabila ditemukan kasus suspek Mpox dirujuk ke rumah sakit rujukan. Kemudian koordinasi dengan maskapai untuk mengidentifikasi kontak erat dan tidak ada syarat untuk melakukan vaksinasi Mpox bagi pelaku perjalanan. Ya. Dan kalau misalnya nanti ada teridentifikasi ada 1 atau 2 kasus yang memang dari perjalanan tersebut akan dilakukan identifikasi pada penumpang 2 baris di sisi kiri, kanan, depan, belakang, dan penumpang serta awak lainnya. Ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan mendapatkan banyak manfaat. Mari kita diskusikan dan Soalnya mohon untuk maaf saya apabila ada kan yang beberapa pakai yang kurang weddingnya, jadi jelas. kan Kita akan lebih diskusikan pada kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dokter Hani atas paparannya yang lengkap dan jelas ya. Nah, di sini teman ada yang mau bertanya untuk Dokter Hani. Kami bacakan dulu dari kolom chat ya dok ya. Mohon izin dok, saya nggak bisa buka Ya, kamera. baik. Ya. Ya, mohon izin. Pertanyaannya yang pertama dari Bu Asmi Mariati. Uh, Pertanyaan adalah, apakah pasangan yang terkena DM bisa menular? Penyakit gatal di kelamin apakah disebabkan karena gulanya tinggi? Bagaimana membedakan gatal sebab DM dengan gatal ruam gejala Mpox? Itu tidak pertanyaannya. Baik, Satu-satu dulu terima kasih. dijawab Oh, ya, atau boleh. Oh, boleh dikumpulkan beberapa dulu? mungkin. Boleh beberapa, Beberapa. mungkin 3 Ya, atau 4 baik, gitu ya sekalian. baik tiga-tiga dulu ya dok ya. Baik, ini yang kemudian saya bacakan pertanyaan kedua yaitu dari Bu Anti. Ya, untuk APD apa saja yang digunakan untuk menangani pasien Mpox tersebut. Terus yang ketiga dari Bu Dian Astari dari SHKJ. eh, Apabila ada pasien Mpox yang tidak bisa isolasi mandiri di rumah, namun tidak perlu juga dirawat di rumah sakit, apakah ada tempat khusus yang bisa dijadikan rujukan isolasi mandiri, misalnya seperti Wisma Atlet dulu waktu saat pandemi COVID, atau jika pasien tersebut perlu dirawat, apakah ada RS khusus rujukan untuk dirawat pasien Mpox, dok? Jadi sementara tiga dulu ya dok ya yang bisa di
kita Baik. kita Ya. bahas dulu ya. Baik, Baik, terima kasih nanti Kak. mungkin jawaban saya dilengkapi oleh Ibu dari Dinas Kesehatan dan mungkin dari Dokter Lisa bisa menambahkan juga apabila ada hal-hal yang memang perlu ditambahkan. Terkait dengan manifestasi lesi kulit pada pasien DM, apakah ini selalu Mpox? Ini tentu tidak ya. Jadi Mpox itu adalah suatu infeksi virus, tapi kalau misalnya pasien DM dengan manifestasi kelainan di area genital, meskipun di area genital, belum tentu Mpox ya Bu. Jadi ada berbagai macam inflamasi dan kemudian ada berbagai macam infeksi yang bisa juga terjadi pada pasien-pasien yang imunokompromis termasuk diabetes mellitus. Jadi perlu dipastikan apakah tadi gejalanya mirip dengan gejala Mpox ataukah dia cenderungnya atau kelainannya berupa gatal. Kalau dia gatal harusnya sih bukan Mpox ya. Mpox itu lebih ke nyeri. Pada saat ditekan dia nyeri. Tapi kalau gatal, kemudian ada ruam yang luas, tetapi bukan lenting, bukan bintil, dan bukan keropeng, itu tentunya harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Karena bisa saja terjadi suatu kondisi yang disebutnya inflamasi kulit. Pada pasien-pasien DM ini sering sekali terjadi. Ya. Kemudian yang kedua adalah dari Ibu Anti. Ibu Anti menanyakan terkait dengan APD pada saat kita melakukan perawatan pasien dengan Mpox. Untuk APD yang standar itu adalah masker ya terutama pada orang-orang yang memang tenaga kesehatan yang mengambil spesimen atau yang melakukan perawatan ini masker medis saja cukup dan kemudian cuci tangan ya ada 5 moment untuk cuci tangan kemudian juga ada 7 langkah untuk cuci tangannya itu juga harus diperhatikan cuci tangan dengan baik dan kemudian juga cover ya, cover baju ya pada saat kita melakukan perawatan kulit pada pasien-pasien Mpox itu harus juga di baju kita harus ada covernya gitu ya. Tetapi cukup dengan hal itu saja, tidak usah terlalu berlebihan. Jadi maskernya tidak harus yang khusus, hanya masker medis saja cukup. Ya. Kemudian untuk Ibu Dian terkait dengan apabila seorang pasien tidak bisa melakukan isolasi mandiri karena dianggap tadi dalam penilaian rumahnya, kamarnya, misalnya kamar mandinya hanya satu dan kemudian tidak punya kamar mandi terpisah dengan yang lain dan kemudian apa namanya person atau orang di dalam rumah itu banyak, dan jadi tidak bisa isolasi mandiri secara ketat. Ini tentunya bisa dilakukan perawatan di fasilitas kesehatan ya. Fasilitas kesehatan primer yang terdekat ya di mana yang bisa melakukan perawatan ini sudah terstandar juga bagaimana melakukan perawatan untuk pasien-pasien Mpox. Untuk tempat khusus seperti isolasi khusus seperti Wisma Atlet itu memang tidak diindikasikan ya, tidak diperlukan pada saat ini karena kasusnya sporadis. Jadi kasusnya sangat sedikit untuk kita saja di tahun 2024 ini mudah-mudahan kita bisa menjaganya dengan baik sehingga kasusnya dalam bulan-bulan terakhir ini justru tidak didapatkan ya, jadi jumlahnya nol. Mudah-mudahan sampai akhir tahun kita tetap bisa menjaga dengan baik sehingga tidak ada kasus lagi yang dilaporkan di Indonesia ini karena kita sudah bisa menjaga atau ya menjaga agar kita tidak tertular. Mungkin ada yang ingin ditambahkan dari Dinas Kesehatan terkait dengan isolasi mandiri ini, silakan. Kami persilahkan dari Dinas Kesehatan, Bapak Ibu, mungkin Dokter Budi kali ya. Silakan Dokter Budi. Izin, apakah Dokter Budi ada? Izin, Bu Danti, Ya, jadi ya silakan. ada acara di Depok, mungkin dibantu menjawab dari Kemenkes oleh Dokter Lisa ya. Oh ya, mungkin dari Dokter Lisa mungkin bisa 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 menambahkan Dokter Lisa, silakan Dok. Izin Bu Danti yang terkait dengan apa ya Bu? Isolasi terpusat kah atau apa ya Bu? Ya, Punten Bu. terkait dengan isolasi Dok, apabila si pasien itu tidak memungkinkan untuk isolasi di rumah
seperti kayak COVID lalu gitu. Gimana dok? Ya, Apakah bisa perawatan di rumah? ya, baik untuk saat ini memang untuk isolasi terpusat belum ada spesifik yang seperti COVID-19 ya. Jadi memang pilihannya dia mandiri di rumah ataupun dia di rumah sakit gitu. Jadi nanti walaupun misalnya dia mandiri gitu, tapi tidak bisa memang tidak tersedia, maksudnya tidak memungkinkan untuk isolasi mandiri, nanti akan dipertimbangkan apakah memang perlu di rumah sakit atau seperti apa gitu. Tapi untuk saat ini isolasi terpusat dari Kementerian Kesehatan memang tidak ada tempat khusus gitu seperti halnya COVID dulu. Itu ya Bu Danti ya. Baik dokter Lisa, terima kasih. Mungkin Bapak Ibu dari 3 penanya tadi, apakah ada yang sudah terjawabkan semua atau ada yang mau di klarifikasi? Silahkan. Itu kemarin pun dapat apa? 200.000. Udah ya, ada yang bocor nih. Udah ya Bapak Ibu, yang 3 penanya pertama. Ya, baik Dokter Hani, Dokter Lisa, kami lanjutkan untuk 3 penanya berikutnya. Dari Dokter Grace Paskalia Maramis, yaitu dari PT Interkalin. Jika ada yang mengalami keluhan dan gejala seperti Mpox, lebih baik langsung diarahkan ke puskesmas atau RS rujukan. Mengingat ada pekerja yang mengalami hal yang menyerupai cacar monyet tersebut, melenting dan lentingannya mengeluarkan nanah, mulainya dari area wajah, kemudian menyebar ke area tangan dan leher. Area leher kanan saat dipegang perbatasan seperti ada benjolan kecil. Mohon arahannya, dok. Pertanyaan kedua yaitu dari Pak Raden Wahid, ya, dari YPJ. Izin bertanya, apakah vaksin Mpox sudah tersedia kembali? Karena beberapa dampingan saya sudah menanyakan vaksinnya. Dari penanya berikutnya dari Bu Novi, RS Seci Hospital. Bagaimana screening yang dilakukan pemerintah untuk kunjungan warga asing, terutama negara yang banyak kasus yang akan masuk ke Indonesia? Nah, demikian dok, 3 penanya berikutnya. Mohon bisa dijawab. Terima kasih Dokter Hani atau Dokter Lisa. Ya. Dokter Lisa, kita saling melengkapi ya dok ya jawabannya ya dok ya. Ya baik. Untuk yang pertama terkait dengan pertanyaan ada pekerja yang mengalami hal menyerupai cacar monyet. Ya, cacar monyet kita nggak sebut lagi sebagai cacar monyet, tetapi Mpox saja, Mpox infeksi gitu ya. Kemudian melenting, lentingnya mengeluarkan nanah mulai dari area wajah. Jadi memang kalau misalnya ada, sebetulnya kalau di perusahaan seperti yang ditanyakan oleh Ibu Grace ini, di perusahaan pastinya akan ada dokter yang bisa melakukan screening terlebih dahulu. Kalau misalnya memang manifestasi klinis dari kelainan kulitnya tidak teridentifikasi apakah ini suatu infeksi virus yang lain yang bukan Mpox atau penyakit bukan merupakan penyakit inflamasi lain, tentunya bisa melakukan rujukan ke fasilitas kesehatan atau puskesmas terdekat. Di puskesmas kita sudah seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas juga bahwa sudah mengidentifikasi kasus-kasusnya dan sudah belajar banyak dari kasus-kasus yang sebelumnya yang dilaporkan di tahun 2022 dan 2023. Jadi dengan cepat akan teridentifikasi dan kemudian nanti akan dilakukan pemeriksaan sampai PCR-nya dinyatakan negatif terkait dengan kasus yang tadi dicurigai tadi. Ya, jadi harus dilakukan pemeriksaan secara teliti dan kemudian nanti dilakukan pemeriksaan laboratorium juga. Ya, mudah-mudahan terjawab untuk pertanyaan pertama. Kemudian yang pertanyaan kedua adalah dari Bapak Raden Wahid untuk vaksin. Apakah vaksin Mpox ini sudah tersedia kembali? Tadi di slide saya yang hampir terakhir disampaikan bahwa tersedia sekitar 4.000 vaksin oleh Kementerian Kesehatan dan ini memang sudah ada targetnya khusus. Bukan untuk populasi umum, tetapi untuk populasi khusus yang memang memerlukan.
begitu ya. Nanti ditambahkan oleh Ibu Lisa siapa saja yang mungkin sudah ditargetkan untuk menerima vaksin ini. Tapi kalau misalnya sudah terima satu vaksin, harus dilanjutkan dengan vaksin yang kedua supaya capaiannya tadi 100% kedua-duanya. Kalau belajar dari kasus vaksinasi di tahun 2023 kemarin yang dilaporkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, itu capaian untuk vaksinasi keduanya baru sekitar 85%. Sehingga tentunya efektivitas akan masih dipertanyakan. Yang 15% lagi tidak efektif tentunya. Padahal capaian untuk vaksinasi pertama itu sudah 100%. Ya, jadi sudah tersedia vaksin saat ini dan nanti akan didistribusikan dan kemudian akan dilakukan vaksinasi untuk populasi khusus ini. Silakan Bu Lisa untuk menambahkan terkait dengan Baik, terima kasih. Ya, betul sekali yang dinyatakan Dr. Hani. Jadi memang vaksin saat ini sudah tersedia dan kami baru menerima gitu ya dari Kementerian Kesehatan. Uh, Namun demikian bahwa vaksinasi ini memang tidak akan diberikan umum karena kita melihat bahwa vaksinasi ini bersifatnya komplemen, hanya tambahan saja Bapak Ibu. Jadi sebagai komplemen untuk pengendalian-pengendalian yang lain seperti karantina, isolasi dan sebagainya gitu. Nah, nantinya vaksinasi ini akan kami evaluasi lagi siapa nanti yang akan mendapatkan. Untuk saat ini memang kita akan khusus memberikan kepada kelompok-kelompok rentan seperti tenaga kesehatan tentunya, kemudian kelompok-kelompok LSL dan sebagainya nanti akan kita lihat lagi dan nanti yang akan diberikan itu daerah mana nanti kita akan evaluasi lagi. Mengingat sebentar lagi memang ada pertemuan di Provinsi Bali, itu pertemuan internasional yang melibatkan Asia Afrika gitu. Jadi nanti apapun itu nanti vaksin yang akan diberikan akan kami informasikan. Kalau misalnya itu DKI, nanti akan kita informasikan kembali kepada Dinas Kesehatan DKI dan kepada Bapak Ibu semua yang nantinya bisa akan menerima vaksin tersebut. Karena memang terbatas ya Dok ya, di global pun juga terbatas. Betul, iya. Terima kasih Dokter Lisa sudah melengkapi tadi jawabannya. Mudah-mudahan menjadi lebih jelas. Tadi ada sasaran kelompok khusus yang akan dilakukan vaksinasi termasuk tenaga kesehatan juga ya, bukan hanya populasinya saja. Kemudian terkait dengan pertanyaan berikutnya tentang screening yang dilakukan pemerintah untuk kunjungan warga asing. Nah, ini juga mungkin saling melengkapi kita ya, Bu Lisa ya. Jadi, untuk screening ini memang menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menjaga pintu-pintu masuk dari pelabuhan udara, kemudian pelabuhan laut, dan seluruh pelabuhan-pelabuhan di Indonesia, terutama yang wisatawannya banyak. Wisatawan mancanegaranya banyak, kemudian kita juga saat ini sudah bebas tidak seperti tidak ada pembatasan-pembatasan seperti masa COVID yang lalu. Sehingga selain wisatawan tentunya juga kegiatan-kegiatan ilmiah ini sudah banyak dilakukan, terutama di kota-kota besar. Sehingga kalau misalnya kita mengundang para pembicara dari luar ataupun juga peserta dari luar, kita harus menjaga sekali untuk dan dilakukan screening. Tentunya pemerintah sudah melakukan edukasi apa-apa saja dan mengeluarkan kebijakan tentunya apa-apa saja yang perlu diperhatikan oleh pintu masuk tersebut ya. Misalnya dari screening suhu, kemudian screening lesi kulit ya di area-area yang terbuka. Itu juga diindikasikan untuk diperhatikan di pintu-pintu masuk ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin Bu Lisa ada tambahan? Silakan. Baik, terima kasih terkait dengan screening ini ada sistem yang baru. Jadi terkait tadi pertanyaan, apakah dari luar negeri juga ada screening khusus? Nah, ini pemerintah saat ini bersama dengan lintas sektor lain telah mengeluarkan yang namanya Satu Sehat Health Pass. Jadi di mana nanti warga negara atau pelaku perjalanan dari negara luar yang masuk ke Indonesia akan diberikan link itu ya terkait dengan Satu Sehat seperti halnya COVID-19 seperti vaksinasi seperti dulu gitu ya. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang harus diisi oleh pelaku perjalanan di mana nanti berdasarkan dari pertanyaan tersebut akan keluar dia itu merah, orange, dia itu kuning ataupun hijau. Jadi kalau misalnya merah itu nanti misalnya itu adalah bergejala maka akan diarahkan ke klinik kantor kesehatan pelabuhan atau badan kekarantinaan kesehatan gitu ya, yang klinik kesehatan di bandara. Jadi nanti diarahkan
diarahkan untuk dilakukan pemeriksaan dan sebagainya mengikuti halnya itu adalah suspek. Kemudian bila dia orange atau dia itu kuning, dia itu akan dilihat lagi terkait dengan penilaian oleh asesmen dari tenaga kesehatan. Kalau misalnya dia hijau, dia bisa melanjutkan perjalanan. Itu yang terbaru ya, tapi mungkin ini nanti launchingnya itu akan segera karena ini masih dalam finalisasi terkait dengan penerapan satu sehat Pass. Itu dok. Baik, terima kasih atas jawaban Dokter Hani dan Dokter Lisa. Paling melengkapi ya dok ya. Dari 3 penanya tadi, apakah sudah terjawabkan semua? Udah ya dok ya. Ya. Ini ada banyak pertanyaan nih dok, mohon bersabar. Ini saya bacakan lagi pertanyaan berikutnya dari Dr. Devan Adilon, Rumah Sakit Siloam Kebun Jeruk. Satu penanya ada 3 pertanyaan. Satu dari Dr. Devan. Yang pertama, dari paparan kedua, diinfokan untuk orang yang masuk kategori kontak erat tidak perlu melakukan isolasi, kecuali dengan gejala. Gejala seperti apa yang kita indikasikan untuk isoman? Apakah bila kontak erat dengan demam saja, tetap kita wajibkan isolasi? Yang kedua, dari pedoman Mpox 2023 halaman 17, dikatakan Mpox berpotensi menularkan secara aerosol. Sedangkan info yang kami terima dari sosialisasi Senin tanggal 26 Agustus 2024 kemarin, untuk ruangan isolasi tidak perlu bertekanan negatif. Untuk hal ini mohon arahannya. Yang ketiga, untuk follow up kontak erat pasien Mpox setelah FKTL mendapat beberapa kontak erat dari anamnesis pasien, siapa yang akan melakukan follow up terkait kontak erat tersebut? Apakah kami dapat berkoordinasi dengan Sudin atau puskesmas terdekat? Demikian dok dari satu penanya. Berikutnya dari Klinik Utama Baruna, Dr. Ivoni Rahmawati. Izin bertanya dok, untuk pemberian antibiotik oles, apakah salep yang diberikan adalah salep antibiotik broad spectrum atau apakah ada rekomendasi salep antibiotik lain dokter? Untuk pemberian salepnya diberikan berapa lama dokter? Terima kasih. Berikutnya dari nonem ini ya, Oppo F11. Izin bertanya, apakah jika sudah divaksinasi 1 dosis saja dijamin tidak terkena Mpox, dan berapa persentase keefektifan vaksinasi Mpox tersebut, dan apakah vaksinasi Mpox sudah halal? Demikian dari 3 penanya dulu dok, supaya bisa dijawab. Terima kasih. Baik. Pertanyaan banyak ya dok. Dokter Danti, mungkin saya jawab yang untuk gimana isoman ya. Melakukan isoman kecuali dengan gejala yang diindikasikan itu gejala seperti apa. Apabila ada kontak erat dan demam saja tetap diwajibkan isolasi. Jadi kalau misalnya memang dilakukan pemeriksaan pada pasien yang untuk kontak yang erat, dan kemudian kita lakukan identifikasi dengan PCR, kita lakukan swab, dan kemudian hasilnya negatif, itu tentunya boleh tidak dilakukan isolasi mandiri. Tetapi kalau yang bersangkutan bergejala, ini kita tetap wajibkan isolasi sampai beberapa hari gejala demamnya hilang, baru kita bisa tidak kita bebaskan dari isolasi mandiri tersebut. Tapi kalau misalnya memang ada gejala, misalnya ada demam, mialgia, meskipun tidak ada lesi kulit dan hasil pemeriksaan swab pharynxnya tidak ditemukan virus Mpox, tetap kita isolasi mandiri dulu sampai bebas demam. Mudah-mudahan menjawab untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, dari pedoman Mpox 2023 dikatakan bahwa Mpox berpotensi menularkan secara aerosol.
Ya, betul sekali bahwa ada potensi menularkan dengan aerosol, terutama pada kontak yang intensif dan kemudian kontaknya lama. Tetapi kalau dari droplet saja ini tidak dicatatkan ya pada laporan-laporan dari WHO maupun dari luar ya. Jadi tidak diperlukan untuk ruangan isolasi yang bertekanan negatif. Itu betul sekali. Jadi tidak diperlukan untuk ruangan isolasi yang negatif. Hanya diperlukan APD yang secara tadi sudah disampaikan, yang diperlukan saja APD-nya dan ruangannya tidak perlu bertekanan negatif. Kemudian untuk follow up kontak erat dari anamnesis pasien, siapa yang melakukan follow up terkait kontak erat tersebut, tentunya dari fasilitas kesehatan primer yang terdekat dari yang melaporkan kasus ini ya, akan dilakukan follow up secara terus-menerus sampai diyakini bahwa kasus ini tidak menularkan kepada populasi umum dan bisa dinyatakan bebas untuk follow up. Gitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Tetapi mungkin Bu Danti atau teman-teman dari Sudinkes atau teman-teman dari Dinas Kesehatan ada yang ingin ditambahkan, silakan Bu. Baik, Bapak Ibu, mungkin dari teman-teman Dinkes ataupun Sudinkes yang lainnya mau menambahkan, dipersilahkan. Sambil menunggu kali ya, Dok ya. Silakan. Ya. Berikutnya saya jawab dulu ya, Bu Danti ya. Iya, Untuk silakan, ya, Mbak. untuk pertanyaan berikutnya ya, terkait dengan rekomendasi pemberian antibiotik oles. Jadi pemberian antibiotik oles diindikasikan apabila terlihat dan terbukti ada infeksi sekunder pada lesi kulitnya. Ya, jadi kalau misalnya lesinya hanya vesikel atau bintil atau tidak terlihat ada tanda-tanda sekunder infeksi, tentunya kita tidak mengindikasikan di diaplikasikannya antibiotika topikal ya. Antibiotika topikal yang dipilih adalah asam fusidat ya. Jadi tidak yang broad spectrum tetapi yang spektrumnya lebih ke gram positif ya. Jadi biasanya kita pilih natrium fusidat atau asam fusidat ya. Atau misalnya memang ditemukan pada pemeriksaan gram ternyata ditemukan bakteri kokus gram negatif dan gram positif, baru kita berikan yang broad spectrum misalnya mupirocin. Dan bagaimana pemberiannya tentunya dilakukan apa namanya perawatan kulit secara benar. Pasien diwajibkan untuk mandi dan mencuci lukanya dengan baik, kemudian mengeringkannya, baru diberikan salep antibiotik tiap 12 jam. Itu 2 kali sehari ya. Dan kemudian berapa lama tentunya tergantung kebutuhannya. Kalau misalnya tanda-tanda infeksi sekundernya sudah mulai eh, tidak terlihat atau pada pemeriksaan laboratorium sederhana itu juga tidak ditemukan lagi kuman gram positif atau gram negatif, itu bisa kita stop penggunaannya. Maksimal penggunaan adalah 2 minggu. Mungkin bisa menjawab untuk pertanyaan berikutnya terkait dengan antibiotik topikal. Bu Danti, masih ada Bu? Baik, Dok. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin ada tambahan dari Dokter Lisa? Atau Ya, sudah cukup? ya Bu Danti Ya, tadi silakan Ibu. sebenarnya udah terjawab oleh Dokter Hani yang terkait Sudah ya. kontak erat juga sudah ya. Jadi memang kalau kontak erat nggak semua diisolasi gitu ya. Jadi yang bergejala itu silakan gejalanya prodromal saja, misalnya demam, itu lanjut isolasi dan bisa dilakukan pengambilan spesimen gitu ya. Kemudian spesimennya juga menyesuaikan ya. Kalau misalnya belum tanpa lesi berarti menyesuaikan, berarti bisa swab oro atau swab nasal gitu ya. Kemudian bisa juga dengan swab rektal. Untuk yang selanjutnya misalnya belum ada lesi, kita pantau lagi
misalnya lesinya dipantau nanti 5 hari, nanti dipantau lagi dalam selama 5 hari tidak ada, berarti nanti selesai gitu ya, selesai isolasinya, tapi tetap harus dipantau sampai 21 hari gitu ya, karena memang kita masih menyesuaikan masa inkubasi terpanjang 21 hari, jadi tetap monitoring nanti oleh petugas kesehatan sampai 21 hari. Itu Bu Danti kalau terkait dengan kontaran. Terima kasih Dokter Lisa atas penjelasannya. Untuk sekarang kita beralih kepada yang raise hand dulu ya Dok ya. Untuk yang raise hand silahkan. Ini dari Puskesmas mana ya? Kami persilahkan. Sebelumnya juga ada yang dari Pulau Seribu sepertinya ya. Gantian ya. Dari Puskesmas silahkan bertanya. Izin Dok, tadi sepertinya ada terkait vaksin ya Bu Danti ya? Iya, terkait vaksin Dok. Tadi mungkin izin menjawab kalau misalnya terkait dengan efektivitas vaksinnya. Tadi belum ya Dokter Hani ya, izin ya Dok ya? Ya nanti mungkin ditambahkan Dokter Hani ya Dok ya. Jadi memang terkait dengan efektivitas vaksin memang 70-80% terkait dengan efektivitasnya gitu. Tapi ada kemungkinan jadi setelah divaksin juga itu juga bisa menular juga, bisa atau terkena lagi gitu ya. Dan vaksin ini juga perlu diperhatikan bahwa nanti vaksinasi efektif itu setelah 2 minggu vaksin yang kedua. Itu ya Dok ya. Mungkin bisa menambahkan Dok, izin. Ya, betul. Terkait dengan efektivitas vaksin, tadi sudah disampaikan juga bahwa kalau misalnya kita hanya menerima dosis yang pertama, tentunya efektivitasnya dipertanyakan ya. Tadi disampaikan oleh Dokter Lisa bahwa efektivitas baru akan terjadi setelah 2 minggu pasca pemberian vaksinasi yang kedua. Jadi karena capaian kita kemarin masih 85%, ini dianjurkan kalau misalnya kita menerima vaksin harus sampai yang dosis yang kedua, jadi harus menyelesaikan dosis. Dan kemudian betul sekali tadi prinsip dari vaksinasi adalah mencegah terjadinya infeksi virus ini dan kemudian mencegah supaya tidak terjadi komplikasi yang sangat berat, sehingga kalau misalnya divaksin masih tetap bisa terjadi penularan, tetapi tentunya komplikasi atau manifestasi klinis tidak seberat apabila kita tidak divaksin begitu. Jadi harus dipahami bahwa vaksinasi tidak mencegah bahwa kita tertular, tetapi kita mencegah supaya tidak terjadi komplikasi yang berat ya. Karena kita tahu juga bahwa kalau misalnya kita terinfeksi yang clade 1, tentunya manifestasi klinisnya lebih berat, gejala subjektifnya juga lebih berat, dan kemungkinan komplikasi tadi seperti yang disampaikan, selulitis, infeksi lokalnya, kemudian infeksi di paru-paru, infeksi ke otak, dan infeksi yang generalisata sampai sepsis itu bisa dihindari. Gitu. Ya. Mudah-mudahan menjawab, Dok. Baik, terima kasih Dokter Hani. Sekarang kita beralih ke yang raise hand ya Dok ya. Kami persilahkan tadi yang dari Kepulauan Seribu. Silakan jika bertanya. Dan dari Puskesmas tadi. Ya, silakan Bapak Ibu. Siapa yang menarik bulan ini? Oh, Mar ya. Mar. Aku transfer ya, Mar. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, raise hand. Silakan. Belum ada ya. Kita Ya, kembali kan Dokter lagi. Fatihah ya. Dokter Oh iya, Dokter Fatihah. Fatihah. Dokter Fatihah, Bu. Iya, silakan Dokter Fatihah. Maksudku bagi biji itu aku ya, izinlah suara saya. Silakan Dokter Fatihah. Ya, terima kasih atas kesempatannya, izin mendengarkan Bu Lisa. Untuk kalau seandainya ada pasien suspek Depok ini, kode ICD-10 yang diberikan apa ya Dok? Terima kasih. Mungkin saya dibantu oleh Dokter Lisa
Dari Budinkes, kalau ICD-10-nya saya kok belum ini ya, belum mencari ya. Dokter Benar, Lisa, ICD-10 ya dok ya. iya, Iya. Mungkin dokter Lisa atau dari Dinkes Provinsi kami persilahkan. Ya, nanti mungkin dicek lagi ya. Sepertinya kalau nggak salah B04 ya. B04. ya. Nanti kita pastikan kembali ya, dok ya. Ya. Mbak izin dok, iya tadi saya cek kalau di IRM kalau B04 memang sudah monkeypox. Kalau seandainya kita baru kayak suspek mau kita kirim lesinya seperti itu, apakah boleh langsung kita berikan kode B04 atau yang lain seperti itu dok? Memang tidak ada khusus ya, Dok. Memang tidak ada khusus untuk suspek Mpox ya. Jadi bisa saja untuk suspek B04 gitu ya. Gitu ya, Dokter Hani ya. Betul. Baik dok. Tidak ada yang Ini khusus nggak ya. Tidak ada mempengaruhi khusus suspek Mpox. oh ya, takutnya nanti mempengaruhi laporan atau itu gimana? Enggak ya dok ya? Nggak apa-apa ya dok? Saya masukin B04 gitu. Ya. Makasih. Baik, sudah dari dokter Fatiha. Ada lagi yang raise hand tadi dari Kepulauan Seribu, Ibu Agustina. Dipersilahkan jika bertanya. Ibu Agustina Tias. Di saya tidak terlihat Bu Danti, Ibu Iya. Agustina ya. Iya. Sepertinya harus dibantu unmute deh Bu. Iya, sudah ada Bu Agustina Tias. Silakan Bu. Izin, maaf Bu, tadi kepencet, maaf. Oh, kepencet. Oh ya. Oke. Mungkin dari yang lain ada yang mau bertanya atau kami kembali lagi kepada yang bertanya di kolom chat. Ya. Berikutnya adalah hmm, terkait dengan pemeriksaan sampel nih. Apakah perlu dilakukan pemeriksaan sampel untuk kasus suspek yang tidak ada gejala limfadenopati, tidak ada riwayat kontak erat, dan bukan populasi berisiko? Bagaimana kriteria pasien yang perlu dilakukan pemeriksaan laboratorium? Ini pertanyaan dari Mbak Hanum, PKM Kebayoran Lama. Pertanyaan berikutnya, eh, apakah dari Bu Rizka, Gema Indonesia, apakah petugas lapangan LSM semua populasi kunci di DKI bisa mendapatkan vaksin? Kemudian pertanyaan yang ketiga oleh Pak Harno dari Kotex DKI Jaksel. Izin bertanya dok, kalau udah terpapar, apakah perlu divaksin? Terus layanan mana yang bisa untuk rujukannya atau puskesmas mana? Demikian dok, 3 penanya berikutnya. Ya, saya mencoba menjawab ya Bu Danti untuk ya Ibu Hanum dari Puskesmas Kebayoran Lama ya. Jadi apakah perlu dilakukan pemeriksaan sampel untuk kasus suspek tetapi tidak ada gejala limfadenopati. Jadi kalau gejala limfadenopati itu dialami oleh sekitar kurang dari 60 pasien sehingga memang gejala limfadenopati belum tentu menyertai gejala lesi kulit. Yang paling sering dikeluhkan oleh pasien-pasien dengan infeksi virus Mpox ini adalah gejala demam, terus kemudian nyeri kepala tadi dan ruam kulit ya. Jadi yang paling banyak adalah hal itu. Kalau misalnya memang tidak ada gejala limfadenopati tetapi ada demam dan kemudian ada ruam kulit, tentunya kita akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk pemeriksaan memastikan atau mengkonfirmasi penyakit ini ya, penyakit infeksi virus Mpox ini. Dari lesi kulitnya kita bisa ambil sesuai dengan
arahan atau sesuai dengan aturan yang diberikan di buku pedoman bahwa pengambilannya bisa dari dasar lesi kulitnya ataupun dari atapnya ataupun dari keropengnya atau dari apa krustanya tadi ya. Itu kita bisa berikan kepada laboratorium untuk pemeriksaan PCR. Begitu juga pemeriksaan darah dan satu lagi adalah pemeriksaan swab orofaring ataupun swab dari area anus ya, intraanusnya. Jadi beberapa hal itu bisa kita lakukan. Tentunya tidak bisa semua, mungkin yang mana yang paling menonjol gejalanya itu yang diberikan. Tetapi yang paling banyak atau yang paling harus dilakukan adalah pemeriksaan dari lesi kulit, kemudian dari swab oropharynxnya, ya. Eh, Kalau untuk riwayat kontak dan bukan populasi risiko, bagaimana kriteria pasien yang diperlukan ya. Jadi sesuaikan dengan kebutuhannya saja. Kalau misalnya memang tidak diperlukan pemeriksaan laboratorium, tidak ada tidak tidak apa-apa ya. Jadi kalau misalnya tidak ada gejala kulit, kemudian tidak ada gejala yang lain dari swab orofaring saja cukup ya. Mudah-mudahan menjawab untuk Ibu Hanum. Kemudian yang berikutnya terkait dengan Ibu Rina ya. Eh, Ya Bu Bu nanti ya. Rizka, Bu Rizka, Bu, Bu, tadi kelewatan ya Bu Rina, Bu Rizka. Bu Ya, Rizka yang mana ya? Bu Pertanyaannya apa nih? Rizka tentang dari Gema Indonesia, petugas lapangan LSM semua populasi kunci di DKI bisa mendapatkan vaksin. Apakah petugas Oh, lapangan LSM semua populasi kunci di DKI oh, bisa mendapatkan petugas vaksin? lapangan. Kalau petugas Iya, lapangan petugas mungkin lapangan. saya minta bantuan dari Bu Lisa nih. Bagaimana kebijakannya untuk Bu Lisa? Silakan Bu Dokter Lisa. Siap. Baik. Bapak Ibu sekali lagi terkait dengan vaksinasi ini saya tekankan bahwa saat ini vaksinasi sangat terbatas gitu baik di tingkat global dan Indonesia. Untuk siapa nantinya yang akan diberikan vaksinasi, tentunya nanti akan kami review kembali karena dengan minimnya vaksin yang ada saat ini, nanti kami menunggu dari tim ahli siapa yang perlu akan diberikan vaksinasi termasuk nanti daerah mana yang akan kita berikan. Itu ya dok ya izin. Jadi nanti jadi tidak seperti vaksinasi COVID yang memang sudah banyak tersedia, tapi karena ini sangat terbatas sekali, jadi memang nanti akan kita evaluasi kembali dan nantinya bila ada vaksinasi di DKI tentunya akan kami informasikan secara resmi kepada Dinas Kesehatan DKI dan ke sasaran kelompok sasaran yang akan diberikan. Itu. Baik dok, ini terkait dengan pertanyaan yang vaksin tadi yang dari Pak Harno. Bisa dilanjutkan untuk menjawab dok? Kalau sudah terpapar, apakah perlu divaksin? Ya. Eh, Terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau misalnya memang sudah terpapar dan kemudian terkonfirmasi ini adalah suatu mpox, tidak diperlukan lagi vaksinasi. Yang diperlukan vaksinasi adalah orang-orang yang di apa di memang ditargetkan untuk mencegah ya. Jadi bukan untuk mengobati, tetapi ini untuk mencegah. Vaksinasi ini diindikasikan untuk orang-orang yang memang eh, kontak erat dan kemudian tidak ada gejala. Mudah-mudahan terjawab. Ya, terima kasih Dokter Hana dan Dokter Lisa. Mudah-mudahan terjawab ya dari tiga penanya tadi. Berikutnya kita beralih ke yang raise hand, Ibu Tuti Suryadi dari Pokja 1. Dipersilakan Ibu. Bu Tuti, dipersilakan Bu. Halo, Bu Tuti Suryadi, Pokja 1. Dipersilakan bertanya atau kepencet kali ya. Bu Tuti, iya Bu Tuti, iya dipersilakan Bu. Bila bertanya. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Tuti Suryadi, Pokja 1, TPPKK Kelurahan Pademangan Timur. Yang saya ingin tanyakan, kalau
perempuan itu kan tertular HIV/AIDS itu karena berganti pasang-pasangan. Nah, dan apakah nanti setelah dia berumur semakin tua, dia itu akan menularkan kepada anaknya atau tidak, Bu? Atau keturunannya begitu? Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tuti. Silakan Dokter Hani untuk berjalan. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya, Bu. Jadi perempuan dewasa ya, maksudnya ya perempuan dewasa tertular HIV atau saat ini bermanifestasi sebagai AIDS. Dan kemudian apakah semakin tua dia punya potensi untuk menularkan kepada yang lain termasuk anaknya begitu ya Bu ya. Tentunya kalau misalnya kita tertular HIV, tertular virus HIV, tentunya kita akan mendapatkan pengobatan Bu ya dari fasilitas kesehatan. Dan obatnya wajib diminum secara teratur dan seumur hidup. Itu harus menjadi perhatian kita dulu ya. Yang pertama adalah wajib minum obat sesuai dengan anjuran dokter dan itu harus diminum seumur hidup. Tentunya virus akan tertekan dan suatu saat viral load atau jumlah virus di dalam darah itu terdeteksi nol atau tidak ada virusnya lagi di dalam darah. Pada saat virus nol dan kemudian tidak ada di dalam darah, tentunya kita tidak punya potensi untuk menularkan kepada orang lain. Cara penularan virus HIV ini juga sangat spesifik, jadi tidak bisa melalui pemakaian alat bersama, tidak bisa melalui sentuhan kulit dengan kulit ya, kecuali melakukan kontak seksual yang memang beresiko. Jadi kalau misalnya ibu dewasa, misalnya perempuan dewasa sudah VL-nya 0 dan kemudian dia punya keinginan untuk mempunyai anak atau dia melahirkan anak, tentunya anaknya atau bayinya yang di dalam kandungannya harus dimonitoring sedemikian rupa dan kemudian dipastikan bahwa bayi tidak tertular. Potensi apabila virusnya sudah 0 di dalam darah kita, potensi untuk menularkan virusnya itu juga tidak ada atau sangat rendah. Mudah-mudahan menjawab ya, Bu. Begitu Jadi ya yang Bu, penting adalah minum obat ya. begitu jawaban Bu Tuti, apakah sudah terjawab? Masih di unmute ya. Oke. Baik, terima kasih Bu Tuti Suryadi, terima kasih Bu Hani. Kami, terima kasih Bu. Ya. Kami lanjut lagi dengan pertanyaan yang ada di kolom chat. Tadi terlewatkan Ibu Rina Ismiati dari Lab Puskesmas Cipayung. Nah, izin bertanya, untuk pengambilan sampel lab sudah dilakukan pada lesi kulit dan swab anus. Kalau pada swab anus yang berdarah dan bengkak, apakah tetap harus diambil swab anus tersebut? Kemudian pertanyaan berikutnya yaitu dari Dr. Mariza F. SPD VE. Selamat pagi. Yang ingin saya tanyakan adalah pemeriksaan PCR. Apakah hanya tersedia di Jakarta saja? Apakah bisa disediakan di lab RSU di setiap provinsi? Dan berikutnya adalah pertanyaan dari Bu atau Pak Wibi. Seberapa luas penularan dari seseorang yang terkena mpox? Dan saya lanjutkan satu lagi, Ibu Helena Septiaullah. Bila sudah terkena mpox, apakah bisa terkena lagi? Demikian Bu, mungkin bisa dijawab. Terima kasih. Baik, saya mencoba menjawab untuk yang pengambilan materi dari swab anus ya. Jadi untuk seluruh pengambilan sampel tentunya harus mengikuti instruksi yang memang sudah dibakukan ya. Jadi kita saat ini mempunyai buku pedoman penanganan mpox sampai detail bagaimana cara pengambilan
spesimennya. Untuk lesi yang ada di sekitar anus, swab anus memang diindikasikan untuk dilakukan pemeriksaan, tetapi tentunya harus hati-hati bahwa pemeriksaan PCR juga akan terpengaruh hasilnya apabila ada material lain, terutama darah ya. Jadi diperlukan untuk dilakukan pembersihan dari darah di area sekitar anus hingga semaksimal mungkin, sehingga nanti swab anus yang diambil atau yang akan kita lakukan pemeriksaannya itu cukup representatif pada saat kita lakukan pemeriksaan untuk PCR-nya. Jadi kalau misalnya memang dimungkinkan kita ambil, tetapi kalau misalnya anusnya sangat bengkak dan kemudian dia sangat apa namanya sangat berdarah, tidak bisa dilakukan pengambilan dan atau tidak dimungkinkan, kita tidak perlu mengambil swab anus tersebut. Harus diperhatikan apabila di area perianusnya ini berdarah, kemudian ada lesi yang serupa dengan lesi mpox tadi, apalagi lesinya seperti nekrotik dan ada krustanya tebal dan luas, dan kemudian ada bengkak, ini jangan-jangan ini adalah suatu kondisi selulitis, karena banyak sekali ditemukan kondisi selulitis di area sekitar lesi mpox apabila lesi mpoxnya berat. Ya, mungkin itu yang bisa disampaikan. Baik, berarti tetap dilakukan pengambilan swab rektalnya ya dok ya. Tapi Swab rektal melalui ya, diindikasikan apabila dimungkinkan ya, Bu. ya. Begitu ya. Dari penanya tadi dari Mbak Rina Ismiati. Kemudian pertanyaan berikutnya dok, terkait dengan luas penularan yang terkena mpox dan apabila sudah terkena mpox apakah bisa terkena lagi? Ya, jadi secara teori bisa terkena kembali ya. Jadi memang tidak ada apa namanya pada pasien yang imunokompromis atau daya tahan tubuhnya lemah, memang ini bisa terkena kembali. Meskipun secara teori juga disampaikan bahwa pembentukan antibodi natural sesudah kita terkena suatu infeksi virus itu tentunya akan punya daya proteksi. Tetapi karena pada saat pasien imunokompromis itu terkena infeksi, tentunya manifestasi klinisnya lebih buruk, dan kemudian juga daya membuat imunisasi secara naturalnya itu juga lebih sedikit, sehingga masih dimungkinkan untuk terkena infeksi ulang. Sehingga tadi ya yang pencegahannya tentunya PHBS dan kemudian melakukan edukasi terus-menerus terkait dengan risiko untuk penularan secara seksual. Mungkin begitu Bu Danti. Dr. Lisa mungkin akan menambahkan, silakan dok. Ya, izin tadi mungkin pertanyaan terkait ini ya, terkait laboratorium ya. Jadi untuk laboratorium memang saat ini masih di 12 laboratorium karena mengingat ini adalah penyakit infeksi emerging, jadi memang masih sangat terbatas untuk laboratoriumnya, dan saat ini pemerintah telah mengupayakan di 12 laboratorium regional yang nantinya masing-masing wilayah itu akan masuk kemana itu ada daftarnya gitu ya. Misalnya di KI itu ada di 2 laboratorium kesehatan gitu. Itu yang saat ini. Tapi untuk nanti masing-masing RSUD sampai saat ini belum. Itu sih tambahannya ya Bu Danti ya. Bu Danti, Ya, mudah-mudahan menjawab Bu. Ya, mudah-mudahan ya Bu. Dari penanya apakah sudah terjawabkan? Mudah-mudahan sudah ya. Berarti masih ada lagi nih dok, ternyata pertanyaannya banyak-banyak. Dari Bu Rita, KPA Kepulauan Seribu. Minum obat untuk pasien mpox berapa lama ya dok? Berikutnya adalah dari RSIA Metro Hospital. Ditujukan ke Dokter Lisa. Untuk pasien mpox, apakah ada kekhasan bagi warga DKI Jakarta untuk gratis? Dan untuk pemeriksaan PCR ini, RS swasta bayar berapa atau gratis? Nah, berikutnya satu lagi
dari Bu Endah, Pokja 1, Kelurahan Kayu Manis. Bila minum obat seumur hidup, untuk pengecekannya berapa minggu sekali atau berapa bulan sekali? Jika tidak diminum berapa minggu, apakah kena sanksi awal lagi? Proses minum seperti proses minum obat TB. Nah, begitu dok. Terima kasih. Mungkin dok, dokter Danti, dokter Lisa, saya mencoba menjawab untuk ini kayaknya agak Obat. agak bingung nih ya, minum obat apa nih ya? Iya, obat. Obat antivirus untuk mpox tadi sudah disampaikan bahwa obat antivirus ini terindikasi untuk kasus-kasus yang memang positif mpox dan kemudian minum obatnya juga tidak seumur hidup ya. Jadi minum obatnya diindikasikan selama penyakitnya memang masih ada. Kalau penyakitnya sudah tidak ada, infeksi virus dan kelainan kulitnya sudah hilang, tentunya obat antivirus bisa dihentikan. Ya, dan kemudian dilanjutkan dengan pengobatan untuk penyembuhan luka atau penyembuhan lesi kulitnya saja. Tetapi berbeda dengan minum obat anti HIV. Kalau untuk obat anti HIV atau kita sebut ARV itu minum obatnya seumur hidup. Dan mengenai sanksi dan lain-lain mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Bu Nanti dan kawan-kawan dari Suddinkes Jakarta ya. Karena memang indikasinya seumur hidup tidak boleh lepas dari obat ARV tersebut. Ya. Mungkin itu yang bisa saya jawab, Bu Danti. Silakan. Baik, terima Ya. kasih Dokter Hani. Mungkin ada tambahan dari Dokter Lisa. Ya, terkait dengan pemeriksaannya. Pemeriksaan gratis apa enggak gitu ya. Iya, Jadi betul. Pemeriksaan dan obat-obat dari Jadi untuk pemeriksaan saat ini nanti bila pemeriksaannya berada di laboratorium jejaring kesehatan masyarakat yang tadi sudah saya sebutkan, tentunya nanti akan digratiskan gitu ya dengan syarat nanti dari pengiriman spesimen gitu dia diharapkan ada mengisi linknya ya new all recordnya gitu ya ada kopian atau print dari linknya kemudian ada surat rujukan atau surat pengantar dari dinas kesehatan itu untuk yang pemeriksaan. Kemudian kalau obatnya, tentunya obat ini masih disupport oleh pemerintah karena memang terbatas. Dan nantinya kalau obat nanti dari masing-masing vaskes bisa berkoordinasi dengan kami atau dinas kesehatan setempat gitu ya, atau juga nanti dari dinas bisa koordinasi dengan rumah sakit Sulianti Saroso atau dari dengan Kementerian Kesehatan. Itu ya, Bu Danti ya. Ya, terima kasih Dokter Lisa. Nah, terkait untuk pemeriksaan PCR-nya nih dok, apakah gratis atau berbayar? Iya, ini baru saya jawab tadi Bu Danti. Udah ya Sudah, dok sudah. ya. Berarti sudah ya dari Rumah Sakit Metro Hospital ya sudah terjawabkan ya. Terus ada lagi dari Hirawati MD. Dok, apa mortality dok dari penyakit mpox ini tinggi? Kenapa termasuk penyakit yang mengkhawatirkan? Nah, ini mudah-mudahan ini pertanyaan terakhir nih dok. Ya, dipersilakan Dokter Hani atau Dokter Lisa. Ya, terima kasih Dokter Danti dan Ibu yang menanyakannya. Jadi tadi disampaikan bahwa tergantung dari filogeni atau klitnya ya. Tadi ada klit 1, ada klit 2. Yang saat ini menjadi wabah adalah yang filogeni klit 2 ya. Sehingga manifestasi klinisnya lebih rendah dengan angka kematian juga yang lebih rendah. Tetapi hati-hati bahwa di Asia Tenggara sendiri ini sudah terjadi beberapa laporan yang sudah terindikasi adanya virus klit 1B. Klit 1B itu virusnya sangat menular dan kemudian juga mempunyai case fatality rate yang lebih tinggi. Tadi disampaikan bahwa angka kematiannya adalah 10%. Jadi kalau misalnya ada 100 yang sakit, 10 orangnya meninggal ya. Jadi itu case fatality rate-nya cukup tinggi sehingga memerlukan perhatian khusus ya. Karena saat ini mudah-mudahan untuk
Indonesia sendiri yang dilaporkan dari tahun 2022 hingga 2024 ini adalah grade 2 sehingga apa namanya angka kematiannya atau angka kejadiannya masih banyak yang ringan dan kemudian tidak menimbulkan kematian karena infeksi virus Mpox ini ya. Tetapi kita harus juga berhati-hati karena tadi ya wisatawan sudah mulai banyak, kemudian pertukaran apa namanya wisata itu sudah juga mulai aktif ya sehingga tamu-tamu kita dari luar negeri dan juga kita jalan-jalan juga ke luar negeri itu juga harus sangat diperhatikan sehingga kita antisipasi supaya kita tidak tertular infeksi virus Mpox yang memang berpotensi ganas ya atau berpotensi menimbulkan kematian yang tinggi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bu Danti. Terima kasih. Terima kasih Dokter Hani. Mungkin Dokter Lisa mau menambahkan? Silahkan Dok. Cukup, Cukup cukup ya. langkah. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus dulu untuk narasumber kita pada pagi hari ini. Ya, baik. Terima kasih Dokter Hani, Dokter Lisa. Nah, ini kebetulan penanyanya, kebetulan pertanyaan sudah selesai dijawab semua. Dan kami mohon untuk narasumber kita, Dokter Hani dan Dokter Lisa, mohon closing statement-nya supaya apa ini yang menjadi trigger untuk teman-teman di layanan dalam penemuan, penata laksanaan maupun pelaporan kasus, sehingga di DKI Jakarta bisa apa namanya bisa di tangan deteksi dini ya, terutama karena tadi dilihat dari paparan Dokter Hani, DKI Jakarta yang tertinggi ya Dok ya. Nah ini apa ini trigger kita supaya mulai dari sekarang kita uh, apa namanya melakukan deteksi dini dan untuk melaporkan kasus-kasus yang kemungkinan dicurigain ataupun mendekati atau menjurus atau suspek monkeypox. Kami persilakan Dok. Closing statement-nya Dok dari Dokter Hani dan Dokter Lisa dipersilakan. Baik, izin. Ya, untuk closing statement-nya karena ini Mpox mulai menjadi perhatian lagi, kita tidak perlu panik, tapi kita harus tetap waspada, kenali secara dini, kemudian segera konsultasikan kepada tenaga kesehatan. Tetap waspada Mpox. Itu aja sih. Iya, Ya. baik. Terima kasih Dokter Lisa. Dari Dokter Hani, kami Ya, persilakan terima Dok. kasih ya. Jadi harus menjadi perhatian. Memang Mpox ini adalah suatu infeksi virus yang baru kita kenali dan ini berpotensi untuk terjadi di Indonesia. Sehingga dengan kewaspadaan yang cukup tinggi dan kemudian kita tahu bagaimana cara melakukan tata laksana pencegahan, tentunya kita akan terhindar dari infeksi ini. Jangan sampai nanti kalau misalnya kita sudah tertular, kemudian kita tidak tahu gejalanya dan kemudian kita tidak tahu alurnya, tentunya kita akan jadi bingung ya. Tetapi tadi disampaikan oleh Dokter Lisa, kita tidak perlu panik sebagai masyarakat umum, kita harus tetap menjaga kesehatan dan menurunkan resiko dari kita sendiri, terutama hindari kontak seksual yang berisiko dan selalu menjaga kebersihan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih Dokter Hani dan Dokter Lisa. Nah, mungkin sebelum kita tutup acara ini, kita foto bersama dulu. Mungkin bisa dibantu Mas Supri. Tadi tadi dari awal belum foto ya Mas Supri ya. Silakan mungkin Mas Supri. Oke, baik. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Ya. Lanjut. Slide 2, 1, 2, 3. Ya. Yang ketiga. Nanti kan 1, saya 2, di Jakarta, Dokter 3. di Semarang kan kita bisa pilih telepon, bagaimana saya telepon, atau kita Oke. kan bisa WhatsApp terus. Selanjutnya.
Satu, dua, tiga. Cukup banyak ya slide-nya. Ini nanti dikomunikasikan dan dikoordinasikan oleh timnya. Iya, baik. Oke, baik ini ke 9, 1, 2, 3. Kemudian Ya. Yang terakhir, apa sih 1, menyimpan barang 2, tersebut 3. gitu kan. Baik, sudah Bapak Ibu, terima kasih Bu Jadi Nanti. kalau memang Terima kasih Mbak Kinda. Cukup banyak juga ya sampai 19 slide nih. Dan terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah bergabung dan bertahan sampai dengan siang hari ini. Sudah sampai saat ini sampai 459 partisipan. Semoga uh, apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menerapkannya nanti di tempat unit kerja masing-masing. Saya atas nama pribadi dan penyelenggara dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, khususnya dari Seksi Surveillance Epidemiologi dan Imunisasi, mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan atau ada kekurangan dalam penyelenggaraan Zoom kali ini. Selamat siang. Sampai ketemu di acara Zoom berikutnya. Semoga Allah melindungi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Ya, terima kasih. Sama-sama. Saya Oke. izin. Untuk materi sudah bisa di-download di link yang sudah disediakan. Terima kasih. Oh, di Terima kasih, obrolan Dok. ya, Bu? Terima kasih, Dok. Udah ada link absennya ya, Bu? Oh, link absennya. Iya, dikirim ulang, Bu. Sebentar, Bu. Untuk materi tadi di mana, Bu, taruhnya? Mungkin bisa dibantu dari Mbak Vinda atau Mas Supri mungkin link Zoom sama link absensi dan ya itu sudah dikirim sama Mas Supri. Ya, silakan Bapak Ibu untuk mendownload materinya. Terima kasih Bapak Ibu, izin live. Ada link absensi ini ya, Bu? Baik, Bu. Absen Terima apa, kasih. Ibu? Izin Terima live ya, Bu. kasih. Ya. Sama-sama Ibu. Izin live, Bu Danti.